maka datanglah setan menggelincirkan manusia yang lahir itu dari agamanya, mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak yang halal, tapi yang dipilih adalah yang haram. Itu adalah godaan setan, dan melalui Ummu Sibyan itu digelincirkan pertama. Maka Rasulullah mengsunahkan saat azan itu dikumandangkan adalah ketika bayi itu baru lahir, belum dibersihkan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan sholat subuh berjamaah keliling sekaligus pengajian Ahad pagi di Masjid Agung Kota Kediri, dengan mengangkat topik kajian kali ini adalah memahami panggilan-panggilan Allah dari lahir hingga meninggalkan dunia ini. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada wa ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramin wal mukarramat, sesepuh bini sepuh saking Masjid Agung Kota Kediri yang saya hormati pengurus pengajian Ahad pagi Masjid Agung dan segenap pengurus takbir Masjid Agung Kota Kediri, hadirin hadirat yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ungkapkan pada pagi hari ini. Kata syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi yang hari ini betul-betul Allah memberikan sehat dan sempat sehingga pada pagi hari ini kita bisa ikut untuk thalabul ilmi di masjid ini. Mudah-mudahan nyocoki janjinya Rasulullah, man ghoda, sekali lagi, man ghoda ilal masjid li thalabil ilmi aw yata'allam ayu alim kana kahajjin. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid untuk menghadiri majelis taklim, untuk belajar atau mengajar, maka baginya akan mendapatkan pahala haji. Al-hadis al-kamakol. Maka tidak salah jikalau di pekan kedua bajunya yang dipakai baju putih, anggap saja ini adalah baju ihram yang dipakai. Hari ini saya akan mengangkat topik tentang panggilan Allah. Sekali lagi, panggilan Allah. Dalam sejarah hidup kita, dari hidup sampai mati, dari lahir sampai meninggal, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam 4 kesempatan. Yang pertama, panggilan Allah dalam 4 kesempatan itu adalah panggilan lahir ke dunia. Yang kedua, panggilan untuk sholat. Yang ketiga, panggilan untuk haji dan umrah. Dan yang keempat adalah panggilan meninggalkan dunia ini. Keempat panggilan itu ternyata disunahkan untuk diadzani dan diiqomai. Panggilan yang pertama saat kita lahir, di mana Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW
kana adzana Hasan bin Ali fi waladat hu Fatimah bis sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazani Hasan bin Ali di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan azan sholat. Saat kita lahir, kita betul-betul telah berkompetisi, bertempur, berperang untuk bisa hidup dengan menyisihkan ribuan jutaan sel sperma bapak kita, hingga ada satu yang mampu menembus dinding rahim ibu kita sehingga bertemu dengan sel telur di indung telur ibu kita. Dan di saat itu kita dikasih kesempatan untuk hidup atau mati di rahim ibu kita. Dan faktanya Allah menghidupkan kita selama 9 bulan 10 hari, dan setelah itu kita lahir ke dunia dan dengan jerit tangis yang sangat kencang kita menggenggamkan tangan seakan-akan dunia ini adalah milik kita. Maka di saat itu seakan-akan kita adalah penguasa dunia ini, dan ini sebetulnya adalah awal kita menghadapi ujian hidup. Karena itulah Rasulullah mengazani dari cucunya yang pertama yaitu Hasan, diazani di telinga kanan dan diikomai di telinga kiri, supaya apa? Tidak digoda oleh Ummu Sibyan. Siapakah Ummu Sibyan itu? Ummu Sibyan itu adalah golongan jin yang akan menggoda manusia yang lahir ke dunia. Kenapa? Inni khalaqtu ibadi hunafa. Hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini bersih. Faja'alahum syayatin, maka datanglah pada mereka setan untuk fajatalas lahum ad-dinihim, maka datanglah setan menggelincirkan manusia yang lahir itu dari agamanya, mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak yang halal, tapi yang dipilih adalah yang haram. Itu adalah godaan setan, dan melalui Ummu Sibyan itu digelincirkan pertama. Maka Rasulullah mengsunahkan saat azan itu dikumandangkan adalah ketika bayi itu baru lahir, belum dibersihkan sebetulnya. Jadi ketika bayi itu masih dengan darah, maka itulah sebetulnya bukan dibersihkan dulu, diazani di telinga kanan dan diikomai di telinga kiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, jika ada anak yang nakal, maka Rasulullah memerintahkan azani supaya Ummu Sibyan yang ada di anak nakal itu keluar. Bahkan punya kendaraan, punya kuda binal, maka disuruh mengazani supaya kuda itu betul-betul nurut pada tuannya. Jadi kalau punya binatang piaraan yang kemudian begal atau bogal, maka itu disunahkan untuk diazani. Dan saat kita lahir diazani. Yang kedua adalah panggilan sholat, jelas ketika subuh mengumandang, ketika zuhur mengumandang, ketika asar mengumandang, ketika maghrib mengumandang, ketika isya mengumandang, maka kemudian di sana kemudian ada tanda azan. Bahkan satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abdullah, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha,
Di dalam riwayat yang lain, as-sholatu fi awwal waqtiha. Artinya sholat di awal waktu adalah perbuatan yang Allah cintai, yang paling utama, yang mendekatkan kita ke surga. Dan jikalau kemudian ketika kita mendengar azan, kita gopoh seperti kita buang hajat. Bapak Ibu, ketika buang hajat ditunda dulu, perut selemet-selemet langsung ditunda dulu. Engko sik tak nutupno maca engko sik tak nutupno delok sinetron. Engko sik tak nutupno delok kartun. Sido kebrojolan. Maka jikalau kita memenuhi azan itu segopoh ketika kita buang hajat, maka itulah falahu khamsat asya. Maka Allah akan memberikan 5 keberuntungan. Yang pertama adalah la yusibu faqran fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan membebaskan kita dari siksa kubur. Dan jikalau kita kerjakan dengan jamaah, karena memenuhi panggilan azan ketika azan memandang itu pasti memenuhi jamaah. Ketika di Masjid Agung ini mengumandang azan, tentu di situ akan hadir di sholat jamaah. Dan di saat itu betul-betul yu'ta kitabah biyaminih. Allah akan memberikan dengan catatan amal dengan tangan kanan. Ketika Allah memberi catatan dengan tangan kanan, maka sungguh pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendiri. Karena sholat sendiri dibandingkan sholat jamaah 1:27. Belum lagi man tawaddo'a, siapa yang wudu fa ahsanal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, berarti wudunya di rumah bukan di masjid. Tsumma kharaja ilal musholla, kemudian keluar ke masjid, lam yahrujhu ila sholat, dia tidak keluar ke masjid kecuali sholat. Apa yang dijanjikan Rasulullah? Maka setiap walam yadu khatwatan, tidak ada satu langkah dari kakinya illa rufiat lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya, wa khutabihan an sayyiatan, dan dihapus dosanya. Dan sepanjang itu kemudian malaikat akan mendoakan kita, Allahumma rahamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, terimalah taubat mereka. Maka benar jikalau nanti pada hari penghitungan, orang yang ahli sholat jamaah nanti, orang yang kebeletnya sholat untuk memanggil seperti kebeletan buang hajat, cepet-cepetnya ke masjid seperti cepet-cepetnya mau ke brojolan, maka betul-betul Allah membentangkan rahmatnya. Dan yang keempat adalah apa? Yamurru ala siratil kalbarqil khatif, dia akan lewat di sirat seperti kilat yang menyambar. Dan dengan ridhonya Allah, mudah-mudahan yadkhulullahu jannata bila azab wala hisab. Mudah-mudahan Allah memasukkan bagi orang-orang yang ahli sholat jamaah 5 waktu, memasukkan surga bila azab tanpa siksa, wala hisab, dan tanpa dihitung. Dan ini wajib bagi setiap orang yang hidup. Kewajiban sholat itu sebetulnya bukan hanya orang Islam saja, tapi seluruh orang yang lahir ke dunia wajib sholat. Cuma passwordnya untuk diterima sholatnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, sholat ini sebetulnya wajib buat seluruh manusia yang hidup tanpa kecuali. Cuma password untuk diterima sholatnya adalah harus baca syahadat. Baru setelah kita meninggal, kita disolati. Tentu ada perbedaan antara sholat maktubah 5 waktu dan sholat jenazah. Dan itu saat sholat jenazah, sholatnya pun beda. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Panggilan ketiga adalah panggilan haji ataupun umroh. Apa dasarnya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzim fin nasi bil hajj, dan serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Ketika diserukan untuk berhaji, yaitu karijalan wa ala kulli dhamir,
maka mereka semua datang kepadamu ya Allah, rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan menaiki semua kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka datang min kulli fajjin amik, dari penjuru bumi yang sangat jauh. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari mana, seluruhnya datang untuk memenuhi panggilan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa'adzim fin nasi bil hajj ay nadin fin nas. Maksudnya adalah serukan kepada manusia da'iyan, dengan panggilan lahum, kepada mereka, ilal hajj, untuk mengunjungi Baitullah. Kenapa? Di ayat 26 surah Al-Hajj, saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dan di dekat itu sebagai tempat tinggal Hajar dan Nabi Ismail, dan setelah itu ditinggal kemudian balik lagi, dan Allah memerintahkan untuk membangun itu. Maka selesai Nabi Ibrahim membangun, Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj, maka serukan manusia untuk berhaji. Apa itu haji? Ziaratul Ka'bah lin nusuk. Apa itu haji? Ziaratul Ka'bah lin nusuk, untuk mengunjungi Ka'bah, untuk melakukan rangkaian manasik. Dan untuk apa? Ilal hajj, untuk berhaji. Ziaratul Ka'bah lin nusuk ila hadzal bait, ke Baitullah ini, alladzi amarona, yang telah diperintahkan kepada kami, bibinai, untuk membangunnya. Ini adalah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang setelah itu Nabi Ibrahim selesai membangun. Namun apa yang dikata oleh Nabi Ibrahim? Fadzukir annahu qol, dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, wa kaifa ablighu nas, bagaimana aku bisa memanggil manusia, wa sauti la yanfadhuhum, sementara suaraku tidak mungkin mampu menjangkau mereka. Sadar bahwa Nabi Ibrahim tidak mungkin bisa manggil, Nabi Ibrahim tidak mungkin menjangkau suaranya. Dan itu sebagai jawaban Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk memanggil. Namun Allah menjawab, nadin wa alainal balagh, tugasmu hanya memanggil, sampai tidak urusan saya. Artinya apa? Kalau ada keinginan kuat untuk berangkat ke sana, tidak harus punya uang. Alhamdulillah saya 3 kali haji, 10 kali mendampingi untuk umroh, belum satu pun saya membayar sampai detik ini. Saya baru bayar itu tahun 2033 ketika mendaftarkan anak-anak saya. Saya baru bayar, ada bayar istri saya tahun 2011. Karena apa? Haji pertama itu dibayari mertua. Jadi yang memberangkatkan mertua tak tanya, "Napa oh ya kok mboten bojo kula?" Bojo sampean tanggung jawab sampean. Menghajikan istri itu tanggung jawab suami. Adapun mertua menghajikan, dikasihkan menantu sembang paling ganteng dhewe. Baru 2020 itu pun saya ditugasi untuk mendampingi 45 orang atau satu rombongan. 2022 membimbing 1 kloter, 2018 membimbing 1 kloter. Artinya belum. Jadi untuk sampai sana Anda harus punya duit. Bisa duitnya anaknya, bisa duitnya mertuanya, bisa duitnya menantunya. Yang paling penting ada keinginan. Apalagi ini jamaah kepingin ke sana, cukup. Misalkan 1 juta dititipkan ke Pak Basar. Pak Basar langsung kemudian nguruskan paspor jadi itu namanya rezeki itu gembrodok. Persis ketika saya mau berangkat tahun 2011, istri dadak nangis, "Bi, aku ojo ditinggal nang di, mosok aku pe mati." Ojo ditinggal dhewean. Maksudnya jangan ditinggal sendiri, mau minta ikut haji. Lah wong andekan baju ada tokonya kan?
Andaikan sepatu ada tokonya, haji itu ada porsinya. Saya berangkat 2011 itu pun daftar tahun 2008. Jadi ternyata kalau Allah sudah memanggil, jadilah. Dan akhirnya Allah menakdirkan saya bisa berangkat sama istri. Artinya apa? Yang paling penting ada keinginan kuat. Hari ini punya duit atau tidak, urusan yang lain. Sekali lagi, hari ini ada uang, urusan yang lain. Inilah yang disebut dengan wa alainal balagh. Urusan sampai atau tidak adalah urusan saya. Kenapa? Tanggal 4 Agustus kemarin saya berangkat. Saat pesawat sudah hampir berangkat, ada satu jamaah yang kena serangan jantung. Udah diobati oleh tim saya. Kebetulan di tim saya ada 3 perawat, ada 2 dokter. Udah dibantu oleh tim jamaah dari jamaah kita, tapi ternyata tidak mungkin untuk berangkat. Akhirnya pesawat balik lagi ke hanggar dan kemudian dia diturunkan dan suaminya ikut. Artinya sudah bayar, uang sudah bayar, tinggal berangkat. Tapi kalau Allah nggak memanggil, nggak jadi berangkat. Jadi urusan berangkat urusan Allah. Ada lagi tahun 2024 kemarin, jamaah haji Jawa Timur yang paling tua adalah usia 216. Didaftarkan anaknya waktu itu usia 80. Anaknya yang daftarkan mau berangkat, tapi karena bapaknya masih hidup, usia 211, waktu didaftarkan usia 211, didaftarkan. Karena dia tetap ingin birrul walidain. Berarti jangan usia pinten Pak Riyadi? 62. Padahal yang daftarkan anaknya usia 80. Didaftarkan tahun 2019, 2014 berangkat dengan prioritas bagi yang lansia. Kenapa? Bagi jamaah yang usianya 85 tahun ke atas, yang 90 tahun ke atas itu ada kompensasi, bisa berangkat sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu. Dan sementara jamaah ini berangkat tahun 2019, daftar tahun 2019 berarti berapa tahun? 4 tahun kan? Kalau usia 85 tahun ke atas, buat jamaah haji yang daftar 5 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu bisa mengajukan pengajuan berangkat. Dan yang usia 65 tahun ke atas adalah mereka yang daftar 10 tahun yang lalu. Berarti kalau usianya sekarang 65 tahun, berarti mudah-mudahan doa saja, mudah-mudahan dapat prioritas. Tapi ini tetap sesuai dengan siskohat, berdasarkan urut yang disampaikan komputer. Nah, inilah yang disebut dengan wa alainal balagh. Urusan nyampe adalah urusan saya, kata Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Faqama ala maqamih. Maka berdirilah Nabi Ibrahim dari tempat berdirinya. Di dalam satu riwayat ada yang mengatakan wa ala hajar. Nabi Ibrahim itu berdiri di atas batu. Makanya ada yang namanya makom Ibrahim yang ada di depan Ka'bah, yang itu ngecap kaki, itu adalah kaki yang dipakai pancatan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Ada yang berpendapat begitu. Wakil ala sofa. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu berdiri di bukit Sofa. Jadi bukit Sofa itu adalah bukit di awal dimulai dari sa'i itu. Wakila, ada yang berpendapat wa ala Abi Kubais. Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit atau gunung Abi Kubais yang sekarang ada di sebelah timurnya Masjidil Haram, yang dibangun istana raja. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim berteriak dengan lantangnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, qad ittakhadha baita, sudah mengambil rumah ini, fahujuhu, maka berhajilah, ai ziaratul Ka'bah lin nusuk, untuk mengunjungi Ka'bah, untuk melakukan manasik. Setelah itu innal jibal tawaddu'at, maka seluruh gunung merunduk, hatta balagha saut, hingga suara Nabi Ibrahim
nyampe arja al-ardi, sampai ke seluruh penjuru bumi. Wa asma'a, dan mendengarlah man orang-orang fil arham, orang-orang yang ada di rahim itu sudah mendengar. Wal aslab, di tulang sulbi itu mendengar. Wa ajaba kulluhu, dan seluruhnya menjawab. Seluruhnya yang mendengar itu, baik itu di batu, di bangunan, di pohon, dan seluruhnya dicatat, dipanggil oleh Allah sampai hari kiamat. Kewajiban ini dicatat buat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Dan bagaimana ancaman buat orang yang tidak memenuhi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man malaka zadan, man sapane wong malaka kang duweni sapa man zadan bekal, warohilatan lan kendaraan, tuballighuhu yang mampu mengantarkannya hu pada orang yang memiliki itu, ila baitillah, ke rumah Allah al-haram yang dimuliakan. Falam yahujja, kemudian dia tidak berhaji, alaihi atasnya, fala alaihi mongko aku gak peduli. Jadi jawabannya, siapa yang punya bekal, uang atau kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke Baitullah, kemudian tidak melaksanakan, fala alaihi, aku gak peduli ayyamuta ing yen to mati sapa wong sing duwe bekal wong mau, mati Yahudian dadi wong Yahudi, au Nasraniyan utawa dadi wong Nasrani. Wa dzalika utawi mangko menika anna Allah sak temene Allah yaqulu berfirman, walillahi lan krana Allah ala nasi ing atas manusa hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a, man sapane wong istata'a kang mampu sapa man ilahi nang Baitullah sabila dalane. Kenapa orang yang punya bekal namun tidak melaksanakan ke sana, suruh memilih jadi orang Yahudi atau Nasrani? Pertanyaannya karena yang memanggil itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim tercatat dalam sejarah menikah 4 kali. Istri pertama itu adalah Siti Sarah, istri kedua Hajar, setelah kedua meninggal menikah lagi, menikah lagi sampai 4 kali. Sehingga putranya Nabi Ibrahim itu 13. Dari istri pertama 1, yaitu Nabi Ishak, istri kedua Nabi Ismail 1, dan sisanya yang 11 dari 2 istri lainnya. Dan dari istri pertama turun Nabi Ishak, Nabi Ishak turun Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Dan Nabi Yakub itu adalah Levi. Levi itu menurunkan Nabi Musa, Nabi Harun, yang kemudian mendapatkan wahyu yang bernama kitab Taurat, yang dipakai kitab sucinya orang Yahudi. Kemudian dari Yehuda lahir, di situ juga ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang di situ mendapatkan kitab Zabur, yang kitabnya juga dipakai kitab sucinya orang Yahudi. Dari Yehuda lahir Nabi Isa. Nabi Isa mendapatkan wahyu namanya Injil. Kitab Injil ini yang kemudian dipakai sebagai pedoman bagi orang Nasrani. Dari istri kedua Nabi Ismail turun-turun sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu namanya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai panduan orang Islam, termasuk sebagai pedoman hidup kita. Dan yang melaksanakan itu hanya umat Rasulullah Muhammad SAW. Namun umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa ini tetap ada kewajiban. Makanya bila dan walaupun ada kewajiban, ternyata umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa tidak melaksanakan haji. Padahal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya berhaji. Bahkan Nabi Muhammad diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in 40 kali berhaji sebelum bertemu Hawa. Karena sebelum Nabi Ibrahim
yang membangun Ka'bah pertama adalah malaikat, runtuh dibangun oleh Nabi Ibrahim, runtuh dibangun Nabi Sis, terakhir sampai kemudian ada banjir bandang dibangun Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini panggilan. Dan inilah sesungguhnya bahwa sesungguhnya ketika kita hidup berarti ada sel-sel yang hidup, ada partikel-partikel yang hidup yang ada di tubuh kita, yang terdiri dari tulang, daging, darah, gas, dan sebagainya. Itu semuanya bergerak. Ternyata seluruhnya ada hubungannya. Kita sholat, ini ternyata ada gerak 360 derajat. Bagaimana ngitungnya? Ketika kita berdiri, rukuk, ada gerak 90 derajat. I'tidal, kemudian sujud, ada gerak 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, ada gerak 135 derajat. Dihitung 360 derajat. Sholat ini, makanya sholat ini sebagai kewajiban buat orang yang hidup seluruhnya. Kenapa? Ketika sholat sudah ditinggalkan, gelap mata hatinya. Ketika gelap mata hatinya berarti hati nurani gelap, tidak mampu menangkap kebesaran Allah. Dan ternyata dari gerak sholat ini sama dengan gerak orang yang sedang tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah 360 derajat. Dari Sofa ke Marwah 360 derajat. Bumi ternyata berputar 360 derajat. Maka gerak berputar ini disebut dengan gerak bertasbih, gerak mensucikan Allah. Mensucikan Allah inilah yang kemudian akan terbimbing hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita gambarkan seperti ini, gerak ini ternyata selaras dengan gerak alam semesta, seluruhnya bergerak 360 derajat. Bumi bergerak 360 derajat. Kita bisa membandingkan, membayangkan, andaikan bumi ini berhenti bergerak, maka yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, yang kena sinar matahari siang selamanya, yang tertutup matahari malam selamanya, yang siang akan terbakar permukaannya, di balik bumi ini akan membeku. Maka niscaya tidak ada namanya kehidupan. Berarti ketika orang meninggalkan sholat, berarti dia adalah bangkai mayat yang berjalan kemana-mana, atau mayat hidup, atau vampir lah. Dan ketika bergerak 360 derajat, di saat itu manusia akan beredar di bidang edar masing-masing. Baru terakhir panggilan keempat, kematian. Panggilan keempat ini kematian. Saat kita meninggalkan dunia ini, maka sungguh sholatnya pun tidak bergerak. Sholatnya hanya berdiri menghadap kiblat, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Bisa dibayangkan andaikan ada sujudnya, maka imam bisa mentol batuknya. Karena apa? Ketata pendosa yang ada di depannya. Bukan itu sebetulnya maknanya. Karena orang yang sudah hidup udah putus amalnya, hartanya sudah putus, seluruh yang dimiliki putus, bahkan meninggal pun ketika masih muda, meninggalkan janda, itu pun tidak seberapa lama tetangga akan irik-irik jandanya, apalagi janda muda yang kaya raya. Maka bukan sawah yang dibawa, bukan mobil yang dibawa, bukan rumah yang dibawa. Bahkan jikalau tidak meninggalkan anak yang solih, mereka akan bertengkar memperebutkan warisannya. Tidak sedikit yang berakhir di penjara karena rebutan warisan. Tidak sedikit anak yang durhaka pada orang tuanya karena warisan juga. Kenapa? Ketika bapaknya meninggal, anaknya ngebet untuk dapat warisan hingga ibunya dibunuh atau ibunya diusir. Itu adalah anak yang durhaka. Apakah ini
Kita mengumpulkan uang, kita iman-iman kita lempit di tabungan kita, yang kemudian saat kita belum ada kesempatan ke Mekah Madinah, sementara uang siap diperebutkan anak turunnya, maka ini hanya penyesalan di kemudian hari. Karena apa? Rasulullah tidak akan peduli apakah kita nanti meninggal sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Kita kemudian setelah meninggal, kita hanya diantar sampai liang kubur saja. Karena sesungguhnya teman kita itu ada 3 macam. Yang pertama hanya mengantar sampai pintu saja. Siapakah dia? Istri kita. Walah mas, kau wis mati mas. Aku melu sopo mas. Nangis berderai orang paling seminggu sudah kering air matanya, mengantar sampai pintu. Walaupun waktu menikah, aku tidak bisa hidup tanpamu mas. Dunia ini hampa tanpa dirimu mas. Apalagi kalau aku makan, selalu teringat seakan-akan wajahmu ada di piring. Ketika aku buka botol minuman, seakan-akan wajahmu menari-nari di botol. Tapi jangan dibawa ke toilet. Seakan di WC wajahmu ada. Jangan. Hanya mengantar sampai depan pintu. Yang kedua hanya mengantar sampai di liang kubur. Siapa? Anak kita, tetangga kita, saudara kita. Hanya satu yang setia mengantarkan kita dalam suka maupun duka, yaitu amal kita. Kotak yang di depan, semakin banyak yang mengisi dan mengambil kotaknya, itu yang dibawa nanti. Apalagi janji Rasulullah SAW. Man sholla alayya sholatan wahidatan, sapa sing gelem sholawat nang aku dengan satu sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Wa rafa'a biha asyra darajat, Allah akan mengangkat 10 derajat. Wa hatta biha asyra sayyi'at, Allah akan menghapus 10 dosa dengan satu sholawat. Pekan depan tanggal 11 Rabiul Awal, yang menyongsong tanggal 12 Rabiul Awal di tanggal 16-nya. Karena ada yang pekan depan tanggal 12, yang pakai hisab tanggal 12 itu hari Ahad depan. Yang pakai ru'yatul hilal tanggal 12 itu hari Senin. Apakah tanggal hari Ahad atau hari Senin itu adalah momentum menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Menyisikan sebagian rezekinya untuk sekedar berbagi. Itu pun berbagi, saling berbagi kan? Tukar menukar. Dan tradisi di daerah Wali, kebetulan saya dari Sendang, dekat Derajat. Tradisi sana itu kalau maulutan itu pakai buah. Kenapa pakai buah? Karena ketika Rasulullah lahir, seluruh pohon di saat itu semuanya berbuah, tanda bergembira menerima kedatangan kelahiran Rasulullah. Semuanya bergembira. Saking bergembiranya, seluruh pohon buah-buahan, buah semuanya. Makanya ketika memperingati Maulid Nabi itu selamatannya buah-buahan. Buah apel, buah mangga, buah jambu, buah mentimun, kerai, kedelai, padi, anggur, buah semua kan? Padi buah enggak? Cuma padi jangan berat, jangan padinya, tapi dijadikan nasi. Nanti le bawa padinya ya masuk seperti istrinya Joko Tarub itu. Semuanya. Jadi nanti walaupun dikasih kotak itu nasi sebagai tanda buah pari, tapi digandengi buah. Digandengi buah, tapi nasi.
Soalnya kalau pagi begini makan buah, bagi yang perutnya tidak siap kena emah, harus makan nasi dulu. Terserah. Ini tanda apa? Itu yang dibawa. Karena apa? Ketika kita sudah mempertanggungjawabkan amal, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat kita meninggal dunia, kita tinggal sendiri, hanya amal yang menyertai kita. Mari kita pejamkan mata sejenak untuk merenung terhadap apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan asa dan upaya kita di dalam rangka meniti jalan kehidupan kita, di dalam rangka mencari ridha Allah, Allah betul-betul membentangkan jaminan keselamatannya buat hidup dan kehidupan kita. Kita dijauhkan dari siksa nerakanya dengan doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami semua ya Allah dari api neraka-Mu ya Allah, karena sesungguhnya kami tidak kuat menerima siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan rizki yang melimpah ruah, yang mampu kami pergunakan untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Namun di dalam hati kami merasa iman, ingin beli mobil, ingin memperbaiki rumah, ingin beli sawah, sementara uang ini betul-betul terparkir ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami tertutup hidayah-Mu ya Allah, hingga kami mengabaikan panggilan-Mu. Karena itulah ya Allah, sebelum nyawa meninggalkan raga kami, sebelum kami meninggalkan dunia ini ya Allah, berilah kami kesempatan ya Allah untuk berziarah ke Baitullah, untuk melaksanakan haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, barangkali selama ini kami disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan keduniaan, disibukkan dengan rasa malas dan capek, hingga seharian kami tidur dan tidur, hingga kami mengabaikan panggilan-Mu ya Allah. Maka di saat itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Jangan Engkau tutup mati hati kami sesudah Engkau memberi hidayah pada kami ya Allah. Hari ini pula ya Allah, berilah kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan ihsan, agar kami mampu memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk memenuhi sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dengan itu ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkanlah kami ya Allah dari ancaman siksa neraka-Mu ya Allah. Bimbinglah ya Allah kami untuk senantiasa patuh taat melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Bimbinglah istri dan anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah hidup kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk bangkit dan tumbuh menjadi orang yang solih-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah ya Allah. Istiqomah dengan kebaikan ya Allah. Jauhkanlah dari segala macam kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, barangkali selama ini kami masih durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, dan bimbinglah kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Bila orang tua kami masih hidup ya Allah, maka berilah kemampuan untuk menemaninya dengan belas asih, sopan santun, lemah lembut ya Allah. Karena kami sadar ya Allah bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling lebar yang Engkau sediakan buat kami. Bila kedua orang tua kami
kedua mertua kami telah tiada. Berilah kami kemampuan untuk menziarahi kuburannya ya Allah, mendoakan dengan membacakan Yasin dan tahlil ya Allah, agar kami mampu menjadikan penyerta buat kedua orang tua kami, kedua mertua kami, agar tidak menyesal mempunyai anak dan menantu dari kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan bimbinglah, anugerahkanlah ya Allah pendamping hidup yang menenteramkan hati kami, dan keturunan yang menenteramkan hati kami, yang membawa kedamaian dan keselamatan dunia hingga akhirat. Berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, berkahilah umur yang ada pada diri kami, berkahilah keturunan kami, dan berkahilah keluarga kami ya Allah. Istajib anna du'a'ana, istajib anna du'a'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, ini yang dapat saya anggarkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan buat jamaah semua luweh tur-turan, bisa dibuat sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada sisa, mudah-mudahan bisa untuk nambah rumah, memperbaiki rumah atau beli rumah. Masih ada sisa, bisa untuk beli sawah. Masih ada sisa, bisa untuk beli mobil walaupun belum mewah. Cuma untuk bapak-bapak pun bojo nambah, nggak ada rumah tangga keroncong kerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.